Shalom sahabat setia pendengar GKPS TV, kita bertemu kembali untuk dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Maka sebelum kita menyambutnya, mari kita bersama-sama menerima tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali, Tuhan berikan izin, kesempatan mendengarkan kebenaran firman. Maka biarlah setiap kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini memberikan kekuatan pengharapan, sukacita kepada seluruh jemaat Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami alaskan dengan nama satu yang indah, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara terkasih, sahabat setia pendengar GKPS TV, firman Tuhan yang boleh sampai bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Itulah yang menjadi nats renungan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sudah tahu bahwa besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya perjuangan bangsa Indonesia yang pada saat itu adalah suatu kebanggaan bagi kita, di mana atas perjuangan daripada para pahlawan kita mengakhiri segala penindasan, maka tibalah waktunya juga bagi kita menjadi pelopor-pelopor kemerdekaan. Boleh kita bayangkan Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berada di tanah air kita, tapi seolah-olah kita menjadi orang asing di sini. Tentunya ini perasaan yang menyedihkan ya. Kita berada di kampung halaman kita sendiri, tapi kita diberlakukan secara tidak adil atau dianggap sebagai orang asing. Maka lewat firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa pernyataan yang cukup menyedihkan, boleh kita katakan menyedihkan, ada beberapa alasan mengapa penulis di sini mengangkat sebab kami ini adalah orang asing di hadapan. Tentunya kalau kita berkata, kami kan bukan orang asing di hadapan-Mu Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu. Kami ini adalah milik-Mu. Tapi yang mau disampaikan bagi kita ternyata, sekalipun dia berkata, sebab kami adalah orang-orang asing yang ada di hadapan-Mu, yang merujuk seolah-olah tidak ada prospek ke depan, tidak ada lagi masa depan yang terjamin, tidak ada lagi harapan. Namun yang dimaksud daripada penulis di sini mau mengatakan kepada kita, bahwa ternyata hidup ini terus berjalan. Tidak ada yang kekal. Di dunia ini akan terus berakhir juga. Sebentar datang lalu pergi. Bahkan ketika orang yang kita kasihi juga meninggalkan kita juga akan mengikut juga untuk meninggalkan segalanya. Dan kita hanya mendapatkan kesempatan dalam satu musim saja. Tentu dalam hal ini itu yang mau dikatakan penulis, bahwa kami ini ibarat seperti orang asing di hadapan-Mu. Tidak ada kekekalan untuk menggenggam segala sesuatu. Jelas sekali penulis mau mengatakan kepada kita bahwa sebab Allah sendirilah yang memberikan segala kebutuhan kita. Bagaimanapun kita mengupayakannya, itu tergantung kepada bagaimana Allah memberkati apa yang kita kerjakan. Dan segala harta yang kita miliki juga, itu hanyalah pemberian yang dipercayakan Allah kepada kita. Boleh saya sampaikan supaya kita paham sebagai orang asing, Allah meminjamkan waktu bagi kita, meminjamkan kesempatan bagi kita, harta, dan itu kepemilikan kita tidak selamanya. Namun harus kita ingat, ada kepemilikan kita yang sesungguhnya, yaitu harta yang tidak berasal dari dunia ini,
tapi yang berasal dari Tuhan Allah. Sekali lagi kami sampaikan kepada kita, Ibu Bapak, Saudara terkasih, hidup ini benar adalah sebuah peziarah. Tujuan kita dititipkan oleh Tuhan adalah untuk berbagi, menjadi berkat. Tujuan kita menerima adalah untuk memberikan. Maka penutup daripada renungan kita pada pagi hari ini, saya mau sampaikan bahwa mari kita perjuangkan, kita berjuang untuk mendapatkan baik hikmat, baik apapun itu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kita perjuangkan apa yang boleh kita perjuangkan, kita simpan sebanyak yang bisa kita simpan, dan pada akhirnya kita bagi sebanyak apa yang boleh kita bagi. Jadi kita diberikan kesempatan, kita diberikan segala sesuatu untuk boleh juga membagikan bagi orang lain. Sebab apa? Sebab kita adalah hanya sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi. Dan tidak ada harapan. Ini ungkapan bukan penyesalan, tapi ini mau mengingatkan kita, hidup ini hanya sementara dan akan berakhir. Maka apa yang boleh kita miliki saat ini, yang Tuhan percayakan bagi kita, itu tidak kekal ada di dunia ini. Tapi harta surgawi, itulah kekekalan kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan yang sudah menyediakan harta kekekalan bagi kami di surga. Dan itu Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepada. Ingatkan kami Tuhan, ketika tujuan hidup kami ini hanya berpusat kepada hal-hal yang di dunia saja. Maka pada saat ini, Engkau telah mengangkat kami menjadi milik-Mu. Engkau sudah menebus kami. Maka kami tidak lagi menjadi orang asing di hadapan. Sebab kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sampaikan doa kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu-ragu, ku berserah. GKPS